Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Andrian Syah Dwi Wibowo. Di video kali ini saya mau bahas tentang 6 pertanyaan klasik yang paling sering ditemui di grup pendaki. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu kamu tanyakan di grup gitu. Kalau kamu memang tujuannya untuk cari tahu, untuk tambah wawasan. Tapi kalau tujuannya untuk silaturahmi dan saat itu kalian nggak punya topik hingga akhirnya bahas apa ya, akhirnya kalian nanyain itu, ya wajar aja kalian nanya. Oke, apa aja pertanyaan itu? Ini dia 6 pertanyaan klasik yang paling sering ditemui di grup pendaki. Yang pertama, apa aja sih yang harus disiapin untuk mendaki gunung? Gini, zaman sekarang itu kan Google udah banyak lah informasi di situ ya. Pertanyaan kayak gitu pasti ada jawabannya di Google. Dan informasi yang kamu dapat dari hasil pencarian di Google itu insya Allah lebih sesuai, lebih relevan dengan pertanyaan kamu dibanding kamu ngejawab di grup. Memang sih di grup juga ada yang ngejawab benar, tapi ada juga yang jawab nyeleneh karena tujuan bercanda kan gitu. Karena orang itu ngerasa apaan sih pertanyaan kayak gini aja ditanyain di grup. Bukan berarti kalian nggak boleh nanya kayak gitu di grup, karena grup itu ya tempat ngobrol gitu, tempat diskusi, sharing, tanya jawab. Tapi coba sebelum kamu nanya itu, kamu cari dulu sendiri. Dan kalau mau nanya itu beneran yang kamu udah benar-benar nggak dapat, misalnya kamu udah nyari di Google tapi nggak dapat, akhirnya kamu nanya dengan harapan bisa mendapat jawaban lebih baik atau lebih sesuai dari orang-orang yang lebih paham gitu. Karena kayak gini, kayak kamu tuh di sekolah pelajarannya misalnya biologi atau fisika udah dikasih buku, jawaban materinya ada di situ, tapi kamu nanya, Bu, tanaman singkong itu masuknya jenis tanaman akar tunggang apa akar serabut sih? Padahal udah ada di buku, cuma kamunya aja yang nggak mau buka buku gitu. Kira-kira wajar nggak kalau gurunya nanti jawab, buka aja di buku ada halaman segitu gitu? Wajar kan gitu. Jadi ya kalau kamu nanya di grup itu wajar lah, grup tempat diskusi. Tapi kalau ada orang yang ngejawab nyeleneh, ya anggap aja itu juga wajar. Oke. Pertanyaan kedua, gunung apa yang cocok untuk pemula? Nah, pertanyaan ini nggak perlu ditanyain kalau kamu niatnya cuma pengen silaturahmi tapi nggak ada pembahasan ya. Tapi kalau emang pengen tahu ya sok aja nanya gitu. Karena kebanyakan orang nanya gunung apa yang cocok untuk pemula itu nggak rinci gitu. Dia itu pemulanya tuh gimana, kondisi fisik dia gimana, terus apa dia beneran pemula orang yang nggak pernah latihan gitu. Karena pemula itu kan orang yang baru mulai, dan di sini konteksnya orang yang baru mulai mendaki. Nah, ada orang yang emang fisiknya udah kuat, udah biasa olahraga lain, kemudian dia baru mulai mendaki. Itu pasti beda gunung yang cocok buat dia dengan gunung yang cocok dengan orang yang benar-benar nggak pernah olahraga, kondisi fisiknya ya standar lah atau mungkin justru di bawah, lalu dia pengen naik gunung, itu beda kondisinya. Dan seringnya juga orang nanya gunung apa yang cocok untuk pemula, setelah dijawab dia itu ngilang gitu. Makanya nggak perlu nanya kayak gitu, nggak perlu cari-cari perhatian, tapi pas udah diperhatiin kamunya malah hilang gitu. Bucin. Jadi sok aja kamu nanya gunung apa yang cocok untuk pemula, tapi setelah dijawab itu kamu benar-benar cari tahu, kamu benar-benar niat untuk mendaki gitu. Belum lagi yang nanyanya itu dia pengen tahu gunung apa yang cocok untuk pemula, tapi dia juga nggak ngasih tahu itu di mana. Misalnya orang Jawa Barat nanya gunung apa yang cocok untuk pemula, dia nggak bilang gunung yang cocok untuk pemula di Jawa Barat. Nah, ada yang jawab, misal orang Kalimantan, orang Sumatera, pokoknya beda pulau itu, beda gunung yang cocok untuk pemula di daerah dia
dan gunung yang cocok untuk pemula di daerah si penanya gitu. Pertanyaan ketiga, ada yang ketemu aku nggak di gunung? Pertanyaan kayak gini tuh kayak apa ya, kayak orang hilang terus dicariin kalau buat saya gitu. Kayak yang nanya, ada yang nemu dompet aku nggak, ada yang nemu tas aku nggak ketinggalan di gunung gitu. Kayak yang nanya, ada yang ketemu orang ini nggak kemarin ke gunung terus sampai hari ini belum balik gitu. Buat saya kerasanya kayak gitu. Jadi dia tuh posting di Facebook, posting selfie-nya, terus nanya, ada yang ketemu aku nggak? Terus kenapa emangnya kalau ketemu kamu? Belum lagi ada orang yang kalau di gunung itu jutek, entah mungkin karena nggak kenal ya, tapi pas di sosmed itu kayak yang ramah banget. Saya pernah beberapa kali ketemu orang di gunung malah ya gitu aja, nggak peduli sama orang lain gitu. Pas saya permisi, assalamualaikum, punten, saya coba tanya basa-basi dari mana gitu, itu jawabnya males-malesan. Kenyataannya walaupun saya sering juga ketemu gitu pas lagi naik pas-pasan dengan orang beda arah, saya naik dia turun atau saya turun dia naik, dia itu beneran ramah. Tapi kalau saya lagi nanjak terus ketemu orang yang udah ada di puncak yang lagi camp, saya ajak ngobrol itu nggak ramah. Emang nggak semua, tapi bahkan ada yang pas saya mau turun, kemudian ketemu rombongan mau turun, saya ajak ngobrol itu kayak yang ya udah, saya nanya dia jawab, kalau saya nggak nanya ya udah diem gitu. Mereka nggak mau nanya gitu, nggak mau ngobrol, jadi kayak ngobrol seperlunya gitu ya. Jadi nggak perlulah nanya ada yang ketemu aku di gunung gitu kalau kamunya sendiri jutek, pas ketemu nggak mau ditanya, atau kalau kamunya juga bukan orang hilang. Pertanyaan keempat, cuaca gunung di hari nanti, tanggal nanti, yang tanggalnya itu entah kapan, harinya itu masih nanti, cuacanya gimana ya? Ya ampun, kamu punya HP-nya smartphone, bisa buat Facebookan, berarti kan ada kuota, mungkin aja ya gratisannya. HP-nya smartphone, di situ tuh ada Google, di Google nyari cuaca untuk beberapa hari ke depan itu bisa. Maksudnya perkiraan cuaca ya, Google juga bukan peramal. Jadi ngelihat berdasarkan pergerakan awan, pergerakan angin, bla 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 gitu, sehingga ada perkiraan cuaca untuk beberapa hari ke depan ada. Atau di aplikasi BMKG gitu, nanya cuaca untuk beberapa hari ke depan di Gunung Anu ke temen di Facebook, ke orang grup itu. Emangnya di grup ada dukun gitu, ada peramal cuaca, ada pengendali cuaca gitu. Pertanyaan kelima, pernah ngalamin hal mistis apa di gunung? Nah ini kayaknya orang yang nanya ini pengen uji nyali ya. Please lah, gak usah nanya-nanya hal mistis apa di gunung. Kamu kalau mau mendaki gunung itu kan karena pengen uji nyali gitu. Ya enggak lah, pengen nikmatin misalnya pemandangan indah, bukan pengen nikmatin pengalaman serem, pengen ngerasain gimana serunya perjalanan yang nanjak yang capek itu kan. Jadi kalaupun nanti ada orang sharing cerita serem, itu belum tentu kamu bakal ngalamin. Saya kalau kesana bakal ngalamin juga ya, emang saya bakal ada perasaan kayak gitu, tapi ya misal ada orang pernah ngalamin satu hal mistis di Gunung Lawu lah sebut gitu, emangnya apa gunanya buat kamu gitu? Ya mungkin bisa buat berbagi doang, tapi pertanyaan kayak gini nggak kamu tanyakan juga, kamu masih bisa tetap mendaki. Karena ini tadi saya bahasnya kan pertanyaan yang nggak perlu dibahas kalau pengen nambah wawasan kan, dan hal mistis ini nggak termasuk wawasan dalam arti kamu nggak perlu tahu hal ini untuk bisa mendaki gitu. Misalnya gini ya, di organisasi pecinta alam atau adventure itu di materi diksarnya
Ada nggak sih materi tentang hal-hal mistis? Ada nggak? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya boleh asumsi, itu nggak ada. Oke, pertanyaan keenam. Apa makanan favorit kamu di gunung? Ini makanan favorit kamu di gunung, apa pentingnya gitu ya ditanyain? Karena ya pas kamu tahu apa makanan favorit orang lain, kan kamu nggak akan masakin buat dia, kecuali kalau dia emang pengen buka catering, nanti kamu yang bikin open order, kamu yang bikin, terus kamu kirim ke pendaki, karena tahu pendaki itu favoritnya apa. Itu pun kalau ada yang order ke kamu, dalam artian kamunya di mana, dianya di mana, kan nggak mungkin order. Dan dianya mendaki kapan, kamunya nggak mendaki, kan nggak akan order. Pertanyaan makanan favorit apa sewaktu di gunung mungkin bisa berguna buat guide ya, buat orang yang jadi guide. Itu misalnya tanggal 17 Agustus nanti mau open trip. Nah, terus sudah ada 6 orang yang mau ikut. Nah, 6 orang ini ditanya, apa makanan favorit kalian sewaktu di gunung? Nah, itu mungkin bisa berguna buat guide, karena nanti dia yang akan misalnya nyiapin bahan buat bekal buat makan di gunung. Nah, kalau kamu bukan guide, ya buat apa nanya? Kan nggak penting. Oke, jadi itu tadi 6 pertanyaan klasik yang paling sering ditemui di grup pendaki, yang sebenarnya nggak penting buat ditanyain. Oke, makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Buat yang mau misuh-misuh di komen juga silakan, biar YouTube saya. Udah kasihan lah sepi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Buat yang suka silakan di like. Buat yang pengen nyari teman misuh-misuh yang lainnya silakan di share. Dan buat yang mau subscribe silakan subscribe. Gratis. Bayarnya cuma buat kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.